Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Novi Pertiwi Sugesti, selaku guru pembimbing dari SDN Ciracas. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca, yaitu Robert Anak Surapati. Buku ini ditulis oleh penulis yang sangat terkenal, yaitu Abdul Muiz, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yang mempunyai 144 halaman. Tokoh utama dalam cerita ini yaitu Robert, Surapati, dan Digna. Sedangkan tokoh tambahannya yaitu Tuan Van Rey. Dalam cerita buku ini bertempat di kota Amsterdam, di Pasuruan, di Jakarta, dan di penjara. Sedangkan waktu dalam cerita ini yaitu pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1685 sampai 1706. Dalam buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Robert. Robert adalah anak yang terlahir dari dua kebangsaan yang berbeda. Ibunya berkebangsaan Belanda, sedangkan ayahnya berkebangsaan Jawa. Setelah Robert berumur 1 tahun, ibunya meninggal dunia, sehingga Robert dijadikan anak angkat oleh Tuan Van Rey, seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Belanda. Sekitar Robert umur 21 tahun, Robert meninggalkan Belanda dan memilih menjadi serdadu bersama Kompani Belanda. Kenapa Robert meninggalkan negaranya? Karena ternyata Robert mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari Tuan Van Rey. Robert sangat kecewa dan akhirnya meninggalkan Belanda menjadi serdadu bersama Kompani di Jakarta. Selama menjadi serdadu Kompani di Jakarta, Robert ditugaskan untuk menjadi mata-mata ke Pasuruan untuk mengetahui kekuatan Surapati. Tetapi Robert tertangkap dan dipenjarakan oleh Surapati. Karena melihat perbekalan Robert, yaitu sebuah koin yang terbelah dua, Surapati sangat terkejut karena ternyata Robert adalah anak kandungnya dari Suzanne, ibu kandung Robert. Surapati ingin menjadikan Robert sebagai panglima perang, membela tanah Jawa dan berperang melawan Belanda. Akan tetapi Robert menolaknya karena Robert ingin membela kebangsaannya sendiri, yaitu bangsa Belanda. Bagaimana akhir dari cerita buku ini? Akhir cerita buku ini yaitu Surapati dan Robert akhirnya gugur dalam peperangan dan keduanya menjadi seorang pahlawan yang dikenal. Hikmah dari cerita ini yaitu kita tidak boleh melakukan hal buruk dalam hidup agar tidak menyesalinya di kemudian hari. Serta kita harus tidak putus asa, jangan pantang menyerah untuk membela dan berjuang melawan penjajah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.